Belakangan, Aris Munandar Sarmauli atau Ismu merasa khawatir. Ia ingin memastikan kondisi sumber mata air yang mengaliri wilayah permukimannya dalam kondisi baik-baik saja. Hal itu lantaran potensi dampak dari operasional pertambangan nikel milik PT Priven Lestari di kawasan Gunung Wato-Wato. Mengingat wilayah ini adalah kawasan yang menjaga ketersediaan air bagi Ismu dan warga lainnya. Kalau di ini Om, dari hulu sungai ini ada berapa sungai yang dari sumber air di sana? Dari sini. Ini dia punya satu mata tersendiri. Orang lain sendiri. Tapi kalau di atas banyak ratusan urat air berarti di sana sumbernya. Ribuan itu, ratusan. Itu nanti mengalir ke berapa sungai itu? Yang induknya yang besar toh, Iya. 10 sungai. 9 Jadi ini kalau tambang masuk di atas nih pasti hancur nih. Masuk ke dari yang saluran-saluran kecil ke yang induk. Bagi warga seperti Ismu, sumber air untuk kebutuhan sehari-hari berasal dari alam. Oleh karena itu, fungsi ekologis membuat pemerintah daerah memberikan perlindungan terhadap kawasan Gunung Wato-Wato sebagai kawasan hutan lindung. Sebenarnya wilayah ini telah ditetapkan sebagai sumber mata air melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Timur. Namun nyatanya, aturan ini tak cukup kuat untuk melindungi Gunung Wato-Wato dan warga di sekitarnya dari ancaman kerusakan. Sebab ada upaya dari PT Priven Lestari yang meminta perubahan status tata ruang kepada pemerintah Kabupaten Halmahera Timur untuk menjalankan aktivitas pertambangan nikel. Upaya ini kemudian mendapatkan lampu hijau dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Halmahera Timur yang mengeluarkan surat rekomendasi. Kalau Wato-Wato ini dia jebol, dirusak lagi, maka tidak ada lagi kehidupan atau usia kehidupan masa depan di sini kan musnah sebenarnya itu, musnah. Karena ruang hidupnya rusak. Di laut sudah dirusak dan wilayah-wilayah pesisir yang penting bagi kehidupan laut, ikan, hasil-hasil laut yang lain. Jadi ruang hidup di laut ini dalam 20 tahun terakhir ini sudah rusak parah sebenarnya di Teluk Bulu ini. Apa yang dialami warga semua berasal dari sini. Kondisi yang juga dialami oleh warga di seluruh kawasan deposit nikel wilayah Indonesia Timur. Kondisi yang lahir dari kebijakan pemerintah, politik elektoral, dan kekuasaan oligarki.
keliru sekali kalau barang-barang seperti ini kita ekspor. Sehingga apa? Akhirnya transformasi besar ekonomi di Indonesia ini betul-betul bisa berubah. Dimulai dari dunia pertambangan. Inilah awal mula hilirisasi yang digaungkan pemerintah. Ambisi yang digadang-gadang bertujuan mendongkrak pendapatan negara, sekaligus kesejahteraan bagi warganya. Tapi ini luar biasa Pak, tadi kalau PMA PMDN Sulawesi Tengah triwulan 2 hanya peringkat 5, tapi begitu digabung dia naik peringkat 4 Pak Sulawesi Tengah ya. Oh Sulawesi Tengah ya? Iya. Iya, memang sana lagi masif ya. Iya. Lagi masif untuk pembangunan industri, terutama pada sektor komoditas hilirisasi nikel, memang lagi top. Pemerintah kemudian memasukkan nikel sebagai salah satu model percontohan. Akibatnya, upaya eksploitasi dan keran investasi di wilayah deposit nikel terbuka lebar. Pembangunan smelter yang hingga tahun 2024 sudah mencapai 55 unit menjadi salah satu ukurannya. Bahkan Presiden Jokowi kala itu meresmikan smelter di Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Barat dalam waktu berdekatan. Meski pada akhirnya angka peningkatan belanja masyarakat terdampak luput dari narasi peningkatan pendapatan negara. Tetapi harus disadari bahwa peningkatan pendapatan ini apakah tetap belanjanya sama ataukah meningkat? Karena saya khawatir nanti ke depan belanjanya akan meningkat. Bukan cuma soal kerusakan lingkungan, tapi juga belanja-belanja sosial. Kompensasi bagi meningkatnya kemiskinan, subsidi. Kita bisa bicara, mungkin sekarang belum terasa, tapi 20-30 tahun lagi, itu akan menjadi sangat nyata yang akan kita hadapi. Gitu. Belanja kesehatan, karena kerusakan lingkungan, barangkali kalau BPJS sudah bisa kita desak untuk mengeluarkan data, ini belanjanya yang menggunakan BPJS di daerah-daerah yang kaya sumber daya alam seperti apa. Gitu. Jangan-jangan lebih besar dibandingkan dengan belanja yang di daerah-daerah lain yang tidak menggunakan sumber daya alam. Penyediaan lapangan pekerjaan turut dalam propaganda di bagian hilir. Hal inilah yang mengawali minat Sukriyadi saat mencari peluang di Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP di Morowali, Sulawesi Tengah. IMIP merupakan salah satu kawasan sentra industri nikel yang digadang-gadang mampu menyerap puluhan ribu orang. Sudah hampir 6 tahun kerja saya di ini. Dua perusahaan saya tempati. Pertama saya kerja di perusahaan PT ITSS, baru kerja di situ kurang lebih 4 tahun lebih lah begitu. Di OSMI kurang lebih 1 tahun. Sukriyadi adalah salah satu korban pemutusan hubungan kerja atau PHK secara sepihak. Sukriyadi pun harus bertahan hidup dengan membuka usaha baru selepas menjadi korban PHK.
Lama saya kerja di WIMIT, saya di PHK. PHK-nya katanya saya mengancam begitu. Padahal saya tidak mengancam. Saya hanya mengamti-amti begitu. Jadi itu masalahnya saya di PHK. Sebelum terkena PHK, Sukriyadi juga mengalami kerentanan di lingkungan kerja. Inilah maksud wanti-wanti dari Sukriyadi yang membuatnya terkena PHK. Keselamatan kerjanya itu diperhatikan sih, cuma kadang juga melanggar begitu. Kalau kecelakaan kerja banyak, ya minimal 1 bulan 4 orang 5 orang begitu. Biasa kena gulindra, cutter, apa. Tren Asia mencatat lebih dari 100 insiden kecelakaan kerja terjadi di smelter nikel di seluruh Indonesia sepanjang 2015 hingga 2024. Sepertiganya terjadi di smelter yang berada di kawasan IMIP. Puluhan orang meninggal dunia dan ratusan lainnya mengalami luka-luka akibat insiden di kawasan ini. Tapi poinnya adalah terjadi terus tanpa koreksi, begitu kan? Negara atau pemerintah seolah tidak melakukan apapun, padahal ada tugas dia tuh dari kita kan untuk mengamankan pekerja, untuk memastikan pekerja selamat, sehat, begitu kan, dan sejahtera gitu ya. Tapi itu tidak terjadi. Pertanyaan besarnya adalah pada akhirnya perjanjian seperti apa yang mereka buat sampai dibiarkan, sampai seolah ada impunitas begitu ya, dibiarkan terus berjalan tanpa koreksi. Kan pertanyaannya itu, deal seperti apa yang mereka bikin sampai diizinkan lah, kurang lebih kita bilang akhirnya diizinkan terus-menerus terjadi kecelakaan, kehilangan jiwa begitu ya. Alih-alih mempertimbangkan situasi ini, pemerintah justru membuka keran investasi tetap terbuka lebar. Sejumlah konsorsium nasional dan multinasional membanjiri kawasan deposit nikel di Indonesia. Problemnya ini pemerintah sangat sektoral, melihatnya ini ada investasi masuk meningkatkan penerimaan dari pajak, tetapi nggak pernah dihitung peningkatan pengeluaran di berbagai bidang karena dampak dari situ. Belum lagi kemudian problem lain adalah praktek korupsi atau spesifik memburu rente dari nasional hingga ke tingkat lokal, gitu kan? Karena tambang ini ternyata memberikan peluang untuk memburu rente, baik dari pemerintah pusat, kemudian provinsi, kabupaten hingga ke tingkat desa. Pemburu rente yang dimaksud adalah seseorang maupun kelompok yang mencari keuntungan dengan mengandalkan pengaruh atau kekuasaan yang dimiliki. Secara sederhana, aktor pemburu rente bisa politisi, pejabat publik, kolega atau keluarga pejabat, atau pengusaha yang dekat dengan kekuasaan. Mereka berperan sebagai operator untuk menjembatani dan memuluskan keuntungan bagi perusahaan yang mereka dapatkan dari pemerintah. Keuntungan ini bisa berupa kebijakan, regulasi, atau fasilitas pengamanan dari pemerintah. Ya logikanya mereka digaji oleh rakyat, tapi barangkali ya ditambah lah sama pengusaha-pengusaha itu. Pakai uang rakyat juga. Jadi boro-boro rakyat dapat manfaat, rakyat juga ikut mendorong karena mereka dapat fasilitas yang sebetulnya dibayar dari uang rakyat. Jadi paripurna deh kerusakannya.
Kisah pemburu rente nikel sendiri tak lepas dari sejumlah dukungan penuh dari mereka yang ikut bergabung di pemerintahan. Mulai dari pelarangan ekspor nikel mentah hingga percepatan program kendaraan listrik berbasis baterai. Ya kan makanya era kedua Jokowi itu dimulai dari membeli partai-partai. Sehingga 82% DPR itu mendukung pemerintah. Lalu di saat yang sama, ambisi Presiden Jokowi terutama dalam kaitan dengan program hilirisasi mineral dalam hal ini nikel itu kan juga di fase awal dikuatkan dengan perubahan beberapa regulasi begitu ya, entah di level undang-undang maupun di level peraturan di kementerian atau lembaga-lembaga terkait. Dan pada hari ini KPK mengumumkan tersangka dan menetapkan untuk dilakukan penahanan sebagai berikut. Yang pertama adalah AGK, ya ini Gubernur Maluku Utara. Tabir pemburu rente pada hilirisasi nikel perlahan tersingkap pasca tertangkapnya Abdul Ghani Kasuba oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Mantan Gubernur Maluku Utara ini tertangkap tangan KPK terkait dengan sejumlah izin pertambangan semasa menjabat. Laporan Jatam menyebut bahwa ada dugaan nama Bahlil menjadi salah satu aktor nasional dalam pengelolaan industri nikel di Maluku Utara. Mereka-mereka yang terlibat dalam kasus korupsi AGK ini, salah satunya kan bekas anak buah Menteri Bahlil gitu ya, Hasyim Dayang Barang begitu, yang notabene ketika dia menjabat sebagai Kadis SDM Malut waktu itu terjadi polemik terkait dengan beberapa penerbitan izin, lalu kemudian dia diberhentikan dan lantas setelah itu ditarik oleh Menteri Bahlil menjadi Direktur Hilirisasi di Kementerian Investasi / BKPM begitu. KPK sempat memanggil sejumlah nama seperti Trese Kaimana, Setio Mardanus, dan Helmi Jen sebagai saksi dalam kasus ini. Jadi nama-nama misalnya orang-orang yang dikenal dekat dengan Bahlil itu misalnya si Setio Armandus, kemudian Trese Kaimana, kemudian Helmi Jen, adalah orang-orang yang satu, mereka punya afiliasi langsung dengan perusahaan yang didirikan atau sahamnya dimiliki oleh Bahlil. Lalu yang kedua, mereka yang tampaknya menjadi operator lapangan dari operasional perusahaan-perusahaan ini. Selain itu, ada dugaan kepentingan bisnis milik Bahlil yang terkuak setelah KPK membongkar praktik korup Abdul Ghani Kasuba. Kelindahan lain dari laporan Jatam juga memperlihatkan dugaan relasi kepentingan antara aktor lokal dengan salah satu partai politik. Hal ini berangkat dari munculnya nama Muhaimin Syarif dalam kasus Abdul Ghani Kasuba yang ditetapkan sebagai salah satu tersangka karena diduga memberikan uang sebesar 7 miliar rupiah.
Uang ini diduga untuk memuluskan sejumlah perizinan operasi pertambangan di Maluku Utara. Muhaimin memiliki rekam jejak sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Pulau Taliabu periode 2013 hingga 2015 dan 2016 hingga 2021. Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua DPD Partai Gerindra Maluku Utara periode 2021 hingga 2023. Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Kepulauan Sula periode 2009-2014. Dan terakhir Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Maluku Utara periode 2019-2024. Nah, Prabowo Subianto ini meskipun dia tidak punya kaitan langsung, entah nama dia maupun nama-nama perusahaan dia termasuk keluarganya, tetapi kalau kita cek mereka-mereka yang diproses oleh KPK, ada satu kader penting Gerindra di Maluku Utara yang notabene mantan ketua DPD Gerindra. Dalam hal ini Muhaimin Syarif begitu ya, yang kemudian diduga oleh KPK terlibat dalam kasus korupsi yang melibatkan AGK ini. Muhaimin juga memiliki sejumlah perusahaan yang terafiliasi dengan anak dari Abdul Ghani Kasuba. Demikian pula dengan Maison Lengkong, Wakil Sekretaris DPD Gerindra Maluku Utara yang juga memiliki afiliasi dengan perusahaan milik anak Abdul Ghani Kasuba. Jadi dalam kasus AGK kita bisa tempatkan dia sebagai operator lokal yang bekerja untuk melayani dua kepentingan besar tadi dari dua grup yang besar. Jadi grup satunya tadi adalah Jokowi Bahlil, gitu ya. Mereka ada di gerbong yang sama. Grup satunya lagi adalah Prabowo Subianto. Dalam konteks inilah mengapa kemudian kita menempatkan AGK sebagai tidak hanya sebagai pelaku, tapi juga sebagai korban akibat besarnya kepentingan dua grup yang besar tadi dalam kaitan dengan urusan hilirisasi nikel di Indonesia. Selain nama Muhaimin Syarif dan Bahlil Lahadalia, kasus Abdul Ghani Kasuba juga menguak tabir dugaan kelindan kepentingan keluarga Presiden Joko Widodo lewat istilah Blok Medan. Keluarnya istilah Blok Medan pertama kali muncul dari Suryanto Andili saat menjadi saksi dalam persidangan Abdul Ghani Kasuba. Jejak dugaan kepentingan Bobi Nasution sempat mengarah pada bisnisnya di Blok Konawe. Istri Bobi, Kahiyang Ayu, yang juga anak kedua dari Joko Widodo, diduga memiliki perusahaan yang mengantongi izin usaha pertambangan angkut jual. Bobi juga diduga tengah menjajaki untuk membangun smelter di Konawe melalui sejumlah perusahaan yang diduga terafiliasi di bawahnya. Kubu Bahlil Jokowi tadi satu terkait dengan Blok Medan begitu ya. Ada dugaan kemudian istri dari Bobi atau anak dari si Jokowi, Kahiyang Ayu itu
itu terlibat dalam bisnis nikel di Halmahera Timur begitu. Dugaan kita PT Priven Lestari begitu. Tersingkapnya kelindan kepentingan para aktor politik idealnya tidak berhenti di level daerah. Pasalnya potensi kerugian negara dari pola ekstraktif di hilirisasi nikel tidak hanya sekadar angka. Kalau saya melihat secara politik kita harus juga mengatasi itu tuh. Karena yang merusak itu kan korupsi. Gitu. Indonesia bikin undang-undang cipta kerja gitu, bikin berbagai kemudahan buat pertambangan dengan revisi undang-undang minerba, berusaha bahkan secara vulgar gitu ya supaya gak banyak kasus korupsi dengan merevisi undang-undang KPK, melemahkan KPK demi ease of doing business kan begitu tuh. Padahal apa yang dialami Indonesia, deindustrialisasi begitu, itu bukan karena itu, justru karena korupsi. Jadi itu yang harus diadres pertama-tama. Korupsi politik harus diadres pertama. Kalau kita cek ya, sebetulnya kalau KPK-nya objektif, begitu, mestinya mereka-mereka yang sudah pernah dimention dalam proses persidangan, dan sebagiannya adalah mereka-mereka yang selama ini dikenal dekat dengan Bahlil, mestinya juga perlu didalami lebih jauh. Karena menurut kita, apa yang dialami oleh AGK, termasuk beberapa pengusaha atau politisi yang belakangan di proses hukum itu tidak terjadi begitu saja, begitu ya. Jadi ada operator yang jauh lebih besar, terutama dalam urusan kekuasaan politiknya, begitu. KPK sudah dilemahkan, gitu ya. Kemudian presidennya mulai kompromi dengan elit, dan pelemahan KPK itu kan bagian dari kompromi ya. Dan itu kemudian menurunkan standar pemberantasan korupsi. Sementara kalau kita bandingkan 10-20 tahun yang lalu ketika KPK mulai bekerja, itu kan KPK sibuk banyak membongkar kasus korupsi di sumber daya alam. Dan yang muncul pada waktu itu pola-polanya ada alih fungsi lahan. Jadi lahan milik negara dikonversi menjadi pertambangan atau perkebunan untuk perusahaan tertentu, kepentingan tertentu, dan konversi itu kemudian memberikan ada suap di balik konversi itu. Gambaran kelindan perebutan kepentingan para pemangku kekuasaan berbanding terbalik dengan upaya warga memperjuangkan ruang hidup serta kesejahteraan. Seperti Ismu yang harus mengalami kriminalisasi saat berjuang untuk menghalau operasi PT Priven Lestari dari Gunung Wato-Wato. Di sini kita 11 orang mula-mula, kemudian tambah 2 orang lagi, jadi 13 orang mengenai kasus Priven ini. Dilaporkan oleh perusahaan ke polisi, Polres Haltim. Dugaan penganiayaan, pengancaman, dan pengerusakan. Kasus kriminalisasi terakhir menimpa Christina Rumahlatu sebagai salah satu aktivis muda asal Maluku. Christina dilaporkan atas tuduhan pencemaran nama baik oleh salah satu pimpinan organisasi masyarakat. Christina dianggap menghina seorang purnawirawan jenderal saat melakukan aksi protes di kantor Indonesia Wedabai Industrial Park atau IWIP di Jakarta. Di level operasionalnya,
pendekatan yang kemudian dilakukan adalah justru pendekatan yang represif begitu ya, terutama ketika berhadapan dengan resistensi warga. Nah, pendekatan represif itu ya jelas melibatkan institusi bernama Polri dan TNI begitu ya. Di Halmahera Tengah, di Kompleks Industri IWIP misalnya, atau di Harita Group di Pulau Ubi misalnya, termasuk di Pulau Wawoni gitu ya. Polisi tentara itu ada di lapangan ketika terjadi penerobosan, ketika terjadi penggusuran dan segala macamnya. Sehingga situasi atau praktik yang kemudian melibatkan tangan-tangan aparat ini ya sangat terkait dengan apa yang menjadi instruksi nasional tadi. Menurut data YLBHI, setidaknya terdapat 58 kasus di mana negara berhadapan langsung dengan warga dengan 6 kasus dari sektor pertambangan. Setidaknya 190 orang mengalami kriminalisasi dari pendekatan aparat hukum. Kita berlomba-lomba untuk menurunkan standar perlindungan bagi manusia dan lingkungan. Kan buruk sekali itu, demi mendapatkan investasi. Investasinya pun buruk. Nah, jadi titik itu harus kita address tuh, hukum harus ditegakkan. Untuk menegakkan hukum kita perlu mengadres korupsi politik, kita perlu mengadres konflik kepentingan. Kalau itu tidak ada gitu dalam konteks kandidasi ini, kontestasi ini, maka agak buram ke depannya gitu. Kita harus bersiap-siap gitu ya, bersiap-siap untuk banyak hal, untuk krisis yang semakin memburuk gitu, untuk tekanan yang semakin memburuk, termasuk kehidupan ekonomi yang semakin memburuk. Warga Tapak sempat merasakan kemenangan saat 2 orang warga Torobulu mendapatkan vonis bebas pengadilan usai mengalami kriminalisasi. Pun dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan uji material Undang-Undang Pengelolaan Wilayah dan Pesisir Pulau-Pulau Kecil. Namun ambisi hilirisasi akan membuat warga Tapak kembali rentan jika pemerintah mengelola tanpa memperhatikan nestapa mereka. Pasalnya, jika berkaca dari situasi ini, sejumlah orang di pemerintahan ikut menjadi pemburu rente. Bukan sekadar menjadi pemulus jalan kepentingan usaha milik korporasi, tapi justru diduga ikut membuka ladang usaha sekaligus. Maka seperti inilah gambaran kelindan kepentingan dan praktik pemburu rente pada kasus korupsi Abdul Ghani Kasuba. Belum lagi sejumlah orang yang diduga memiliki kepentingan di industri ataupun pertambangan nikel ikut berada di dalam pemerintahan. Nama-nama seperti Luhut Binsar Panjaitan, Muldoko, dan Erick Thohir punya latar belakang usaha di pengembangan kendaraan listrik. Kemudian Sandiaga Uno bersama 2 nama sebelumnya punya usaha di bidang energi. Serta Bahlil dan Amran Sulaiman yang punya usaha di industri serta pertambangan nikel. Pendanaan politik berasal dari dan kemudian keuntungannya diberikan untuk, kan kurang lebih begitu. Dan kemudian akhirnya hanya sedikit orang yang merasakan, banyak orang merasakan dampak negatifnya, kurang lebih begitu. Nah, kita khawatir itu terjadi lagi dalam putaran saat ini. Dan kita jangan lupa tuh konteks transisi kita. Konteks transisi kita semakin buruk. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia, akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia. Apalagi Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih berkomitmen untuk melanjutkan program hilirisasi. Untuk mencapai kesejahteraan sejati, kemakmuran yang sebenarnya, kita harus melakukan hilirisasi kepada semua komoditas yang kita miliki.
Prabowo mempertahankan Erick Thohir, Amran Sulaiman, Bahlil Lahadalia, dan Luhut Binsar Panjaitan dalam kabinetnya. Sementara nama lain seperti Ludovic Paulus dan Agus Andrianto yang memiliki usaha di industri serta pertambangan nikel ikut terpilih. Pun dengan Sulaiman Umar serta Dudi Purwagandi yang terafiliasi dengan salah satu pengusaha tambang Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam juga ikut masuk dalam kabinet. Dr. Bahlil Lahadalia, SAMSI, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Dr. Insinyur Haji Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian. Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara. Ludovic F. Paulus, S.Hub.In, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Mengangkat Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Mengapa deras hujan datangkan banjir? Mengapa kemarau panjang keringkan sumur ladang? Mengapa panen tiada lagi melimpah? Mengapa musim berubah datangkan petaka? Mengeluh, memaki, namun tak juga kau temukan sebentuk jawabnya. Kemudian pemberian wilayah izin usaha pertambangan kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan yang menjalankan fungsi ekonomi. Kemudian pemberian dengan cara prioritas wilayah izin usaha pertambangan kepada perguruan tinggi. Eksplorasinya ilegal. Pas ditanya izin eksplorasinya tidak ada. Tidak muncul kan tidak? Ilegal. Jadi berarti ini tidak ada izinnya. Apapun yang terjadi. Illegal mining udah pun PTBKN Pak. Nggak bisa begitu Pak. Bapak ini punya pangkat. Ini kan illegal mining Pak. Ya, sudah lah. Ada prosedurnya. Sudah diputus bersama. Ada prosedurnya. Iya. Bapak sebagai aparat mana? Pak polisi sudah naik kapal. Jangan lagi menuju Awuni. Polisi satu kompi, lebih 100 orang. Jadi, kalaupun Prabowo menjadi presiden, dia tidak akan bisa seperti Soeharto karena dia harus kompromi dengan elit-elit yang lain, gitu ya. Dia harus mengakomodasi kepentingan, misalnya Erick Thohir dan teman-temannya, gitu ya. Lalu Golkar ada Abu Rizal Bakri, Erlangga, itu kepentingan bisnisnya juga harus diakomodir, gitu kan. Termasuk kalau dulu Soeharto bisa mengendalikan tentara sepenuhnya, gitu. Saya nggak yakin apakah Prabowo bisa mengendalikan sepenuhnya polisi atau tentara, gitu. Pada akhirnya dia akan kompromi dengan permintaan-permintaan mereka, gitu. Dan itu yang kemudian membuat itu potensi konflik di antara elit. Jadi apa yang selama ini dianggap sebagai keberhasilan oleh Jokowi, begitu ya, dengan naiknya nilai investasi urusan hilirisasi, lalu apa yang kemudian diagung-agungkan oleh Prabowo dan Gibran dalam kaitan dengan hilirisasi, itu bullshit sebetulnya bagi kita di Indonesia. Karena dalam kenyataannya memang kalau kita hitung-hitung secara ekonomi dia tidak membawa keuntungan yang signifikan bagi Indonesia, begitu. Tapi kalau kita bicara konteks isu lingkungan dan sosialnya,
Ini kan petaka sebetulnya bagi warga di Halmahera, warga di Kepulauan Sulawesi. Mungkin karena kita jarahi belantara itu menjadi tambang-tambang perkebunan. Mungkin karena kita gadaikan sawah ladang itu menjelma gemerlap kota-kota, atau karena kita peras lantah bumi raya kita demi besi baja penghapus dahaga. Mungkin semua karena kita yang terlalu pongah berpesta berebut